Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alfrianti Ahmad Sipa dengan NIM S1S1 20058. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan tentang Breadth First Search dan Deep First Search atau BFS dan DFS. Nah, sebelum itu saya akan menjelaskan pengertian terlebih dahulu dari Breadth First Search atau BFS. Nah, Breadth First Search atau BFS adalah suatu metode yang melakukan pencarian secara melebar yang mengunjungi simpul secara perioder, yaitu mengunjungi satu simpul kemudian mengunjungi semua simpul yang bertetangga dengan simpul tersebut dahulu. Nah, jadi di sini BFS itu dia algoritma pencariannya itu dia melebar. Nah, lalu dia akan mengunjungi setiap simpul yang bertetangga dengan simpul sebelumnya dan seterusnya akan seperti itu. Di sini bisa dilihat pada gambar ini. Kita langsung ke Deep First Search atau DFS. Jadi algoritma Deep First Search atau DFS adalah suatu metode pencarian pada sebuah pohon dengan menelusuri satu cabang sebuah pohon sampai menemukan solusi. Jadi di sini DFS ini dia adalah algoritma rekursif yang melakukan pencarian secara mendalam pada semua node dengan terus melakukan pencarian ke bawah selama itu memungkinkan. Jadi dia itu misalnya ada sebuah kayak seperti font faktor. Nah, di situ ada nilai yang paling kecil. Nah, nilai yang paling kecil itu yang akan dieksekusi duluan. Nah, untuk proses pencarian pada algoritma DPS akan dilakukan pada semua anaknya terlebih dahulu. Anaknya. Sebelum dilakukan pencarian ke node-node yang selevel. Jadi, berbeda dengan BFS. DFS ini melakukan perhitungan secara terurut dari urutan terakhir. Setelah menghabiskan semua kemungkinan dari titik tersebut, dari titik terakhir, barulah mundur ke titik-titik sebelumnya sampai pada titik pertama. Yang seperti saya bilang kan tadi saya jelaskan, dia akan melakukan eksekusi kepada nilai yang lebih kecil atau kepada anaknya terlebih dahulu. Di sini kita bisa lihat gambarnya. Lalu di sini ada keuntungan algoritma. Nah, jadi yang pertama itu tidak menemui jalan buntu. Ini untuk algoritma BFS. Yang kedua, jika ada satu solusi, maka breadth first search akan menemukan, dan jika didapat lebih dari satu solusi, maka solusi minimum akan ditemukan. Di sini juga ada kelemahan algoritma BFS, membutuhkan memori yang cukup banyak karena menyimpan semua node dalam satu pohon. B, membutuhkan waktu yang cukup lama karena akan menguji N level untuk mendapatkan solusi pada level ke N tambah 1. Untuk keuntungan algoritma DFS itu yang pertama, dia membutuhkan memori yang relatif lebih kecil karena hanya node-node pada lintasan yang aktif saja yang disimpan. B, secara kebetulan metode DFS akan menemukan solusi tanpa harus menguji lebih banyak lagi ruang keadaan. Nah, ini keuntungan kalau kita menggunakan algoritma DFS. Dia itu dapat menemukan solusi tanpa harus menguji lebih banyak lagi ruang keadaan. Jadi misalnya ruang keadaan itu ada banyak, tapi pas setelah kita melakukan mencari solusi, menguji, baru kita dapat, maka solusi itu yang kita gunakan. Begitu pengertian yang saya dapatkan. Nah, yang keenam itu kelemahan algoritma DFS. Jadi memungkinkan tidak ditemukannya tujuan yang diharapkan. Jadi kalau DFS itu kemungkinannya kita tidak dapat menemukan tujuan yang diharapkan. B, hanya akan mendapatkan satu solusi pada setiap pencarian. Di sini ada tujuannya. Kita bisa langsung ke contohnya saja.
Ya baik, selanjutnya kita ke contoh soal BFS. MATLAB. Nah, jadi di sini mungkin saya ulang saja. Nah, di sini saya akan membuat himpunan S atau array yang berisikan 1 sebanyak 4 kali dan 2 sebanyak 5 kali. Untuk himpunan T, 3, 5, 4, 2, 6, 10, 7, 9, dan 8. Nah, selanjutnya untuk G sama dengan graf S, T. Dia akan mencetak plot dalam kurung G. Dan kita akan menampilkan hasilnya dengan BF search dalam kurung G, 2. Nah, di sini saya save latihan BFS 1. Sini saya coba run. Nah, sini langsung muncul sebuah faktor. Di sini ada 1, 3, 2 dengan turunan 3, 2, 4, 5, terus 2 turunan 6, 7, 8, 9, 10. Nah, jadi di sini kan di himpunan S itu 1 ada sebanyak 4 kali. Nah, dia merupakan paling awal atau paling awal tapi paling utama, paling atas. Nah, lalu dia memiliki turunan 3, 2, 4, 5. Nah, di sini duanya kan ada 5. Jadi di sini pada 2 itu dia menurunkan 6, 7, 8, 9, 10. Seperti pengertiannya tadi, dia akan mencari atau mengeksekusi angka yang lebih kecil atau anaknya yang paling kecil terlebih dahulu. Nah, di sini 3, 5, 4. Jadi di sini kan pada 1 ini dia ada 3, 5, sama 4. Nah, sedangkan 2 itu dia 6, 10, 7, 9, dan 8. Nah, di sini dia setelah melakukan di sini terlebih dahulu dia akan melakukan eksekusi kepada angka yang selevelnya. Nah, di sini juga kita bisa lihat 2, 1, 6, 7, 8, 9, 10, 3, 4, 5. Jadi dia sebelum misalnya sebelum dia ke 2 ini ke angka 6,
Dia itu terlebih dahulu ke angka 1 dulu. Habis angka 1, dia turun ke 6, 7, 8, 9, 10. Nah, sementara untuk di sini 3, 4, 5. Nah, seperti itu. Misalnya mungkin di sini kita bisa ganti menjadi misalnya di sini kita ganti jadi 4. Di sini jadi 4. Keren. Nah, oh ini belum terganti mungkin. Oh iya di sini. Dia 4 dulu, baru ke 1, kedua, dan ketiga, dan kelima. Intinya seperti itu cara penyelesaiannya. Mungkin kita bisa langsung ke soal selanjutnya. Ke contoh soal selanjutnya. Di sini kita mau contoh soal DFS. S mungkin sama seperti tadi ini. Tinggal kita copy saja. S122 354 S ini dia di sini kita bisa lihat mirip. Contoh soal DFS 2. Nah, ini tadi untuk contoh soal DFS itu dia sama dengan BFS. Kita langsung ke ini. Ke contoh soal BFS di graf. Sehingga 1, satunya 3 kali. Satunya 3 kali. 2, 3, 3, 3, 4, 6. Lalu di sini 2, 4, 5, 5, 6, 7, 4, 1, 4. Nah,
Lalu di sini di graf S mate plot G 2 putaran latihan soal BFS D saja. BFS 3. Yang soal BFS 3 untuk grafiknya tadi sudah ada grafiknya. Nah, ini grafiknya seperti ini. Untuk di graf sini kan dia 1, 1, 1. Nah, di sini 1. Nah, 1 ini dia memiliki turunan ada 2, 4, 5. Lalu di sini untuk 2 dia itu memiliki 5. Nah, untuk 3 dia di sini memiliki 7, ya kan? 6 dulu, 6, 7, 4. Dan di sini 4 dia memiliki 1, 6. Nah, seperti itu dia yang BFS dia itu kan mengeksekusi anakan terlebih dahulu. Menemukan solusi pencarian dilakukan pada satu node dalam setiap level dari yang paling kiri dan dilanjutkan pada node sebelah kanan. Jika solusi ditemukan, maka tidak diperlukan proses backtracking, itu penting balik untuk mendapatkan jalan yang diinginkan. Nah, dia itu mohon maaf, itu yang tadi saya maksud memulai dari itu dia ya pengertiannya, dan untuk cara kerjanya itu dia kan kalau ya sama sih tadi BPS. Iya sama tadi BPS. Dia akan dia dari samping, dari seperti tadi penjelasannya ini dia dari kiri dan dilanjutkan ke kanan. Nah, selanjutnya contoh selanjutnya itu DFS deep graph. Sama saja dia hanya coba kita ulang soalnya contohnya itu mirip. Latihan DFS 3.
Sama saja tadi seperti soal BFS diagram, hasilnya sama seperti ini. Oh, tapi di sini dia F-nya 4, 1, 2, dan 5. Di sini, oh saya lupa untuk, mungkin kita ganti dulu. Angkanya 1, 2, 3, 4, 6, 2, 4, 5, 5, 6, 7, 4, 1, 4. Diagram G-nya 4. Oh, di sini ganti G-nya jadi 4. Kita coba run. Nah, di sini sudah muncul F-nya itu sama dengan 4, 1, 2, 1, 2, dan 5. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.